Oke, kita beralih ke Mas Bima. Mas Bima, dari pandangan Anda, apalagi kemudian bahaya yang dinilai mengintai usai undang-undang mengizinkan investor menguasai lahan 190 tahun? Karena ada kekhawatiran besarnya insentif HGU ini kan memicu penguasaan tanah yang lebih besar bagi investor, walaupun faktanya masyarakat saat ini mengaku sulit mendapatkan legalitas atas lahan atau tanah tempat tinggalnya. Ya, salah satu yang paling buruk dari ketimpangan di Indonesia ini adalah ketimpangan lahan. Jadi bayangkan kalau rasio gini ketimpangan pengeluaran pendapatan masyarakat itu 0,3. Rasio gini lahan itu bisa sampai 0,6, 0,7. Jadi artinya kondisi yang diciptakan dari Undang-Undang IKN ini akan bertabrakan satu dengan semangat justru reforma agraria. Yang satu ingin membagikan lahan HGU kepada masyarakat, tapi di sisi yang lain investor diberikan HGU 190 tahun selama itu. Kedua, yang namanya kalau sudah diberikan HGU kan wewenangnya sudah diberikan kepada investor untuk mengelola. Di tengah jalan mau ada perubahan dan lain-lain, nggak bisa. Dan bahkan pemerintah Indonesia, kalau di tengah jalan ingin melakukan beberapa perubahan, misalnya tata kelola dari lahan, kemudian ingin berniat membagikan HGU-nya kepada masyarakat sekitar, biar masyarakat punya aktivitas ekonomi, itu bisa konsekuensinya bahaya, bisa dituntut sampai ke pengadilan internasional, kepada international dispute, karena dianggap mengganggu HGU yang sudah diberikan. Makanya HGU ini usianya ini harus ada kajiannya. Kenapa bisa selama itu dan apa konsekuensi-konsekuensinya bagi kedaulatan, bagi ekonomi negara juga, bagi penerimaan pajak, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak melihat nih kajian ini ada. Tadi Mas Ferry bilang ada apa ya semacam kontribusi bermakna atau kemudian ditanya masyarakat secara bermakna, didengarkan pendapatnya. Apakah memang perlu kebijakan-kebijakan insentif seperti HGU sepanjang itu? Nah itu kan kalau tidak ditanyakan di awal, kemudian nanti menyesal ketika sudah diberikan begitu lama, apalagi yang kita lihat sekarang, investor yang lebih tertarik adalah investor konglomerat sebenarnya, yang ada di dalam negeri, dibandingkan investor-investor misalnya dari negara-negara maju. Jadi saya melihat begini, ini kalau ada investor tahu revisi Undang-Undang IKN modelnya seperti ini, prosesnya seperti ini, pastinya mereka juga akan menanyakan kembali kepada pemerintah gitu. Ini saya investasi miliar dolar misalnya di IKN. Ini apa nggak ada konsekuensi logis dari sisi regulasi dan hukum yang nanti ke depannya Oke, akan blunder ketika mereka melakukan realisasi investasi. Itu kan oke. ini artinya apa ya? Artinya semuanya seolah-olah bisa diterabas begitu, kemudian menyenangkan investor, padahal investor yang punya standarisasi yang lebih baik, Baik. yang mereka punya pertimbangan secara regulasi hati-hati. Mereka Oke. khawatir dengan model undang-undang IKN yang ada sekarang ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.